Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sangat sulit untuk tidak menanggapi Bang Kei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Karena, setiap kali dia buka mulut berbicara soal kekristenan, selalu saja kacau. Oleh karena itu saya berhak meluruskan pernyataannya tersebut. Saya mohon maaf jika sudah ada yang bosan. Berikut ini videonya. Mereka mengimani Tuhan mati kemarin. Lalu paksa orang Islam untuk turut mengucapkan selamat Paskah. Itu mengganggu akidah, itu merusak akidah. Toleransi itu jika kamu sedang berpaskah, silahkan saja. Orang Islam membiarkan, menghormati. Tidak ikut mengucapkan selamat, jangan ya. Jangan mengucapkan selamat, ya biarin aja. Kamu mau ibadah, silahkan aja. Kami tidak ganggu. Tapi jangan paksa kami mengucapkan selamat Paskah. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bang Kei katakan, orang Kristen mengimani Tuhan mati. Kalau kita dengar sepenggal pernyataan Bang Kei, akan menyesatkan orang. Karena yang dimaksud orang Kristen tentang kematian Yesus adalah, kematian dalam tubuh kemanusiaannya. Apakah jawaban itu ngeles dari saya? Tentu saja tidak. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat tadi sangat jelas mengatakan, Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Karena itu kami percaya Yesus memiliki dua nature. Bukan cuma di situ. Dalam Filipi 2 ayat 8, juga mengatakan hal yang sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, yang mati itu adalah kemanusiaannya. Hal kedua yang kita perlu tanggapi adalah, soal pernyataan Bang Kei, di mana katanya kita memaksa umat Islam untuk ucapkan selamat Paskah. Ini adalah tuduhan serius Bang Kei pada kekristenan. Siapa yang pernah paksa Bang Kei untuk ucapkan selamat Paskah? Kira-kira teman-teman mau tidak diucapin selamat oleh orang lain, tapi yang mengucapkan tidak tulus? Tentu saja kita tidak mau. Sebagai orang Kristen, diucapi selamat atau tidak akan mengurangi kepercayaan kami pada Yesus yang tersalib. Lagi pula, Alkitab kami sudah mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kami, Bang Kei percaya atau tidak, itu urusanmu, karena kami tahu kemana akhirnya kamu pergi. Dilanjutkan lagi pada ayat 23, yang mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi sangat jelas, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi Bang Kei. Tapi bagi kita yang percaya, itu dijelaskan pada ayat selanjutnya. Yaitu ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi kita yang terpanggil. Sekali lagi, tidak ada yang pernah paksa Bang Kei untuk ucapkan selamat Paskah. Bang Kei, kau stop tipu-tipu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yeshua HaMashiach ini adalah orang sakti. Dan seluruh tanah dari mulai Gaza, Hebron, terus sampai keluar sana ke apa yang dibilang Tel Balat atau tepi barat. Itu semua orang tahu bahwa Kristus ini bukan orang sembarangan. Siapa coba yang berani paku dia? Logikanya kan gitu. Dan Bible menerangkan itu bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Dia ada seorang laki-laki yang sudah mati 14 hari namanya Lazarus. Dia memohon kepada Allah di hadapan orang-orang ini, aku engkau yang utus. Lazarus bangun. 14 hari dia bangun keluar. Mati dan wangi harum gitu dan kafannya nggak rusak. Ada anak kecil 12 tahun meninggal, lalu dia pegang tangannya, dia bilang talita kum. Bangunlah engkau yang anak perempuan kecil, talita kum. Bangunlah. Bangun dia. Semua orang tahu, dia jalan di atas kepala orang. Jalan sambil berbicara gitu tentang, ini doa aku ajarkan kepadamu. Namanya doa yang kaosnya dipakai sama Agnes Mo.
Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan Ustadz Kainama. Dia mengatakan Lazarus di dalam kubur selama 14 hari. Dan bukan cuma itu, dia juga mengatakan bahwa tidak ada cerita penyaliban di dalam Alkitab. Dan bukan cuma itu, dia mengatakan Yesus berjalan di atas kepala orang sambil berkhotbah. Mari kita luruskan guys. Kalau kita baca di dalam Alkitab, yaitu di Yohanes 11 ayat 17, di sana dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi bukan 14 hari ya teman-teman, tetapi 4 hari. Tadi kita mendengar Ustadz Kainama mengulangi 2 kali 14 hari. Jadi tidak mungkin ini salah bicara. Tadi Ustadz Kainama juga mengatakan bahwa Bible juga menerangkan bahwa kejadian penyaliban tidak pernah terjadi. Berikut ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Jika teman-teman membuka Alkitab teman-teman akan melihat kalimat yang disampaikan oleh Yesus ditandai merah. Markus 9 ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini adalah perkataan Yesus sendiri sebelum penyalibannya, bahwa dia mengingatkan para muridnya bahwa dia akan dibunuh, dan mati dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Jadi tidak benar pernyataan Ustadz Kainama yang mengatakan di dalam Alkitab atau di dalam Injil tidak ada kisah penyaliban. Sebenarnya ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus mati disalib. Tetapi kita cuma tampilkan satu ayat ini saja dulu. Bukan saja sumber dari Alkitab, tetapi sumber di luar Alkitab juga menerangkan bahwa Yesus mati disalib. Hal ketiga yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi, bahwa dia mengatakan bahwa Yesus berjalan di atas kepala orang lain dan sambil mengajarkan doa Bapa kami. Ini totally tidak ada di dalam Injil. Mungkin dalam Injil versi Ustadz Kainama. Karena selama kita semua mempelajari Alkitab, tidak pernah dikatakan Yesus berjalan di atas kepala orang-orang sambil mengajarkan doa Bapa kami. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak-anak sekolah minggu bisa tertawa mendengar pernyataan Ustadz Kainama ini. Saya berharap saudara-saudara muslim sedikit kritis ketika mendengarkan ceramah dari Ustadz Kainama. Karena bagi kami orang Kristen, apa yang dia sampaikan itu totally salah dan sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Alkitab. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat menambah informasi buat saudara-saudara muslim dan teman-teman Kristen. Jangan lupa tetap bawakan dalam doa Ustadz Kainama dan juga saudara-saudara muslim lainnya, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.